Selamat siang sahabat semuanya yang lagi kebetulan nongkrong di channel Guru Dane. Saya tetap dengan orang yang sama ya, namun kita hari ini itu fokusnya ke sesi pariwisata lintas border. Nah, sebenarnya itu dari apa ya, dari pengenalan yang tadi ya, tapi ujungnya ini nanti dibahas kan gitu kan. Yang apa ya, ketimbang nggak dibahas sama sekali gitu kan. Iya, betul. Hong Kong. Nah, kalau kita berbicara dengan Hong Kong, itu mungkin erat kaitannya dengan apa namanya, dengan Hong Pai Hong gitu ya. Ada yang Boboho gitu iya, kan. betul. Dan sebagainya itu kan ya, Jackie Chan, Andy Lau. Andy Lau gitu kan. Itu kalau kita berbicara film. Nah, Iya. kalau apa ya, orang nyebut Hong Kong itu kira-kira yang paling cepat terlintas di pikiran Mbak Komarah itu apa? Satu saja. Sibuk. Sibuk ya. Oke. Ya. Sebelum pandemi, Bandara Hong Kong itu pernah juga masuk ke dalam bandara tersibuk di dunia dengan aktivitas penerbangan tersibuk di dunia. Maksudnya kan pesawat yang take off dan landing itu ya benar-benar sibuk. Dan pas COVID, pas masanya COVID itu saya baru lihat pesawat-pesawat ya yang parkir di bandara itu, subhanallah, itu udah kayak motor yang diparkir di SB. Oh iya itu kayak mau lebaran gitu ya. Saya bilang kayak Hulta itu parkiran tuh penuh. Ya, bandar itu penuh dengan parkiran pesawat dari Cathay Pacific dan banyaklah pokoknya jenis-jenis airlines yang ya antar China ataupun yang keluar dari negara China itu. Baru saya benar-benar yang kayak amazed banget gitu kan. Kalau di hari-hari biasa kan nggak pernah sampai segitu ya parkirannya bandara itu, karena sibuk. Mereka paling cuma di sana beberapa jam, terbang lagi, beberapa jam terbang lagi, datang dan pergi gitu kan. Ternyata saat pandemi itu mereka benar-benar yang di take down dan nggak bisa kemana-mana, parkirannya benar-benar penuh. Saya bilang, wah, ini nih pesawat sebanyak ini itu dari mana datangnya? Dari mana saja? Iya, dari mana datangnya pesawat sebanyak ini sampai bandara itu benar-benar full sama pesawat gitu. Itu kalau sebelum pandemi, sekarang juga sudah mulai angsur. Kalau kita pernah dengar iklan yang bilang Moscow never sleep, Hong Kong juga never sleep. Ya, jadi even you're on the road maybe 1 AM, kamu nggak bakal merasa takut. Saking ramenya gitu ya. Maksudnya itu pedestrian itu tetap ada, kendaraan tetap ada, bus tengah malam tetap ada, public transport karena easy banget buat dapat public transport di sana. Jadi kita kayak jam berapapun kita pergi, kita nggak bakalan ngerasa takut. Nggak ada tempat atau corner yang bener-bener gelap sepi, nggak ada. Walaupun ada gang-gang, tapi nggak bakalan yang sampai sesepi atau horor di sini gitu, karena kan penerangan juga tetap mendukung gitu kan. Dan polisi patrol juga tetap, maksudnya malam juga tetap ada yang walaupun nggak di semua waktu, tapi ada kalanya mereka akan patroli gitu. Apalagi kalau ada laporan mungkin ya untuk minta patrol, mereka akan patrol juga gitu. Jadi sibuk, itu gambaran saya kalau tentang Hong Kong. Oke. Ya. Jadi kalau Mas Arif ini apa yang terbayang itu di Hong Kong? Selain dari kata sibuk gitu, mungkin film kah, makanan kah, apa gitu? Ya, kalau saya lebih ke film sih kayaknya. Film ya? Iya. Kayaknya saya termasuk pencinta film kungfu gitu. Film fantasi Hong Kong, Cina itu banyak banget juga soalnya. Bagus CGI-nya, mantap. Ya termasuk saya ya. Jadi kalau saya sih genre apa ya? Zaman dulu. Filmnya itu memang dari Angling Dharma gitu ya. Saur Sepuh, kemudian Utut Tinular gitu, yang kungfu gitu. Nah, kalau yang saya senang sih kalau dari kungfu ya film-film China itu. Jadi kan yang lebih diutamakan itu adalah attitude orang itu dalam film rata-rata itu. Nah, beda kan kalau Hollywood itu yang ditonjolkan itu ya alatnya saja gitu. Jadi teknologinya gitu. Kecanggihan. Iya betul, jarang ada film Cina itu yang berbicara teknologi. Ya meskipun ada. Lebih sering bahas kehidupan. Ya gitu, kemudian apa namanya, etik dan sebagainya. Nah, itu enaknya sih. Gitu ya. Kalau misalkan ini anggap saja suatu hari kita pergi ke Hong Kong gitu. Nah, kira-kira tempat yang recommended itu untuk apa namanya? Dikunjungi. Iya, dikunjungi untuk melepas aktivitas wisata itu kemana? Iya. Sebenarnya
mungkin rekomendasi ini nggak sebanding dengan yang bisa kita temukan di internet ya. Ini kan berdasarkan based on my experience gitu. Ya. Karena perlu kita ketahui di Hong Kong ini hanya beberapa tempat wisata yang akan memberlakukan entrance fee atau tiket. Ya, there's a lot of public place free of entrance ticket. Jadi nggak ada kita itu mau ke suatu destinasi lalu kita harus bayar tiket masuk, itu nggak ada. Karena pengelolaannya sudah diambil alih oleh pemerintah. Maksudnya memang yang mengendalikan semuanya itu adalah pemerintah. Gitu. Jadi security-nya, cleaning service-nya, pokoknya orang yang akan bekerja di sana itu memang sudah digaji lah istilahnya gitu kan, langsung dari pemerintah gitu. Jadi nggak ada kita lalu itu bayar parkir atau ke toilet ada tiketnya, itu nggak berlaku di sana. Di taman-taman, di public area semuanya itu disediakan dan itu free. Mereka sudah ada yang membersihkan, tapi kita tetap membantu untuk menjaga kebersihan gitu kan. Tapi ya kalau untuk entrance fee itu nggak ada. Jadi kalau yang pernah saya kunjungi, kalau yang paling dekat dari misalnya teman-teman datang ke daerah Jordan atau ke Tsim Sha Tsui, ada Ferry Fair. Di sana juga setiap malam itu jam 8 akan ada pertunjukan neon, lampu-lampu lah gitu ya. Karena kalau di Tsim Sha Tsui itu dia nanti akan bersebelahan dengan Victoria Harbor namanya, di sebelahnya itu jadi ada laut lah yang yang memberi jarak gitu ya. Karena di sana kita nggak tahu kendaraannya kan banyak jenisnya ya, apalagi dari kayak MTR itu kita nggak tahu, kita sampai nembus laut dan sebagainya kita nggak tahu karena kan di dalam itu nggak kelihatan gitu. Jadi kalau di Tsim Sha Tsui Ferry itu banyak atraksi, ada museum juga yang gratis untuk bisa dikunjungi, free of charge. Jadi nggak ada ininya. Ada park juga, Kowloon Park di sana. Saya sering di sana sama teman-teman kalau libur, kita punya kelompok kajian gitulah. Untuk kita sering didatangkan ustadz-ustadz dari Jakarta, dari Dubes itu untuk mengisi pengajian selama mereka berdakwah di sana. Dan siapapun yang libur di hari-hari tertentu kan ada jadwalnya libur kita itu, jadi beliau akan datang beliau datang untuk takziah lah begitu istilahnya. Kemudian ada masjid juga, masjid terbesar yang di Hong Kong, di Tsim Sha Tsui ini letaknya. Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui ini nama kota. Nama kota Tsim Sha Tsui. Ada masjid juga yang pernah diliput di Trans TV, kok saya nggak salah ingat itu pernah waktu Ramadan mereka meliput ke sana, di masjid Kowloon Masjid. Ya itu di sana juga banyak aktivitas ya, dikelola oleh orang Pakistan. Jadi kalau untuk hari raya di sana imamnya itu ada yang bahasa Urdu, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia nanti yang terakhir. Jadi biasanya kita kalau teman-teman BMI kalau mau yang ikut yang pakai bahasa, maksudnya yang imamnya bahasa Indonesia, nanti kita ikutnya yang sesi ketiga biasanya gitu. Dan selalu penuh baik di Idul Fitri maupun Idul Adha gitu. Karena kita semua kan datang gitu kan ya. Jadi apalagi kalau kebenaran hari rayanya itu hari Minggu, wah pasti penuh tuh. Victoria Park penuh. Victoria Park di Causeway Bay ya. Kalau pusatnya di Hong Kong itu pusatnya pemerintahan di Causeway Bay. Jadi kayak gedung-gedung Indonesia sendiri, Indonesian Building ada di Causeway Bay juga, dan tempatnya libur para teman PMI juga ada di sana di Victoria Park. Itu penuh banget. Jadi kalau berkunjung ke Hong Kong bisa juga jalan-jalan ke Victoria Park sekaligus shopping place sih kalau di sana. Kalau mau cari oleh-oleh bisa ke wait a minute. Ada tempat juga namanya, bisa ke Mongkok atau bisa ke saya agak lupa namanya. Iya saking banyak ya. Iya saking banyak tempat yang. Kalau tempat-tempat kuliner itu yang khas ya, kalau street food di sekitaran Causeway Bay juga ada, di Mongkok juga ada. Kalau street food yang paling terkenal namanya Tan Tak. Jadi kayak kayak pie, tapi isinya dia tuh crunchy, terus egg tart lah. Itu dia. Tan itu kan sebenarnya kaitan itu telur artinya. Jadi Tan Tak itu jadi kue dari telur. Jadi isiannya itu telur. Kalau pie susu di sini, tapi bukan kulitnya nggak kayak gitu. Dia lebih crunchy lah gitu. Kayak lapis-lapis layer-layer kayak croissant. Apa sih? Iya. Kroasian mungkin apa ya?
Kurusan ya. Saya suka lupa, Kurusan, saya iya. suka lupa cara Iya. ngomonginnya itu karena ya maklum bukan bahasa Kurusan. inak saya Iya. jadi Iya. rada-rada Betul. ribet. Itu juga jadi makanan ya itu Mbak ya. Dulu kan saya kan pernah kerja di hotel tuh di Yunani itu. Jadi itu kalau Breakfast. pagi-pagi itu ya breakfast itu selalu ada gitu Iya. loh itu Dan ya. saya sampai sekarang suka Kurusan. kue itu. Iya, emang enak ya. Ya itu mana sih yang punya itu? Ini Inggris Aslinya? apa ya? Tadi. Kayaknya dulu di kerajaan itu deh. Oh Iya. iya iya makanya apa namanya saya tahu juga itu saya ingat betul itu yang agak coklat gitu Iya kan. betul. Agak Dan coklat nggak ada isinya. kuning lah. Dia memang Ah. agak asin Asin. karena butter Margarin. aja. Ya, Margarin. ya. Jadi sampai sekarang itu masih jadi favorit saya sih. Oh, oke. Jadi kalau saya di sini saya lihat wah ada proses gitu. Apalagi pernah ada buka itu yang kroffel yang di sana Oh, di iya, dekat Jelly benar-benar. Potter. Ya, Saya dekat sampai Jelly nongkrong di Potter. sana sama anak saya tuh, aduh. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah Oh. nutup. Saya cari-cari kok nggak ada gitu. Padahal, aduh saya bilang, ya udah kalau makanan Hongkong banyak banget sebenarnya. Karena tapi karena kita Muslim ya, otomatis kita mencari paling tidak ada makanan yang berlabel halal gitu kan ya. Friendly Kalau gitu. ya yang Muslim friendly, selain ini kalau kue itu ada yang kaitan cai namanya. Pokoknya kayak dunia waffle itu banyak lah istilahnya Iya, di iya. sana itu. Kemudian ada yitan, kayak fishball. Nah kalau waffle itu senang saya. Iya. Jadi agak gimana rasanya? Enak dah itu. Iya. Apalagi itu kalau dibeli itu di musim dingin itu winter Bener, itu aduh bener, enak ya. sekali Jadi waffle itu. kalau food streetnya memang itu rata-rata Oh, kita oke. beli waffle atau tanpa Waffle, ya gitu. Kayak tancai namanya sana. Kayak Hmm. waffle-nya itu yang ada bulat-bulat yang segi kayak honey itu terus tapi bulat-bulat ada benjol-benjolannya kayak pop it itu. Ya, Pop It, Dia ya, model ya. pop it kayak gitu dan model itunya waffle-nya gitu dan bisa pakai topping bisa pakai nggak ada sih yang satunya lagi gitu. Kalau street foodnya banyak gitu. Kalau makanan halal ada juga. Ada di sana di Kowloon City dekat dari tempat saya tinggal itu restoran halal. Jadi dia ada namanya Aoyuk Peng. Itu kalau Aoyuk itu daging sapi. Ya daging sapi itu kan memang halal, produk halal semua. Jadi kayak dibikin dia jadi pie. Apa sih kan namanya kue yang dilapis terus dalamnya kacang hijau. Aduh saya nggak tahu namanya. Pokoknya dia itu kayak martabak tapi bulat, isinya full daging gitu. Nah kalau ada lagi nih yang mesti dikunjungi sama kita yang muslim nih kalau ke Hongkong itu ada tempat namanya restoran ini Yamcha. Kalau Yamcha itu kan sebenarnya minum teh ya. Itu adalah kebiasaan orang Hongkong ya guys. Jadi setiap pagi ataupun siang kebiasaan masyarakatnya itu apalagi yang udah lansia udah nggak kerja tinggal menikmati sisa-sisa hidup mereka dengan bersenang-senang ya maksudnya di sana gitu loh. Mereka kumpul sama teman-temannya sambil ngobrol tuh pagi-pagi minum teh dan teh murni nggak ada gula jadi daun teh full. Biasanya restorannya sediain itu kemudian dengan aneka makanan. Nah kalau yang buat kita yang muslim ada tuh di Sim Sachoy di Wan Chai namanya itu nggak jauh dari Causeway Bay tadi bisa kita jalan kaki boleh atau pakai kendaraan yang lain juga boleh gitu ada tank namanya keretanya tapi lambat banget cuman bisa lihat panorama gitu bisa lihat kondisi sekeliling gitu di sana juga menyediakan makanan-makanan halal tapi dengan ciri khas Hong Kong gitu ya bisa kayak tadi itu ada aoyun ya dari sapi itu kan kayak bakso. Cuma bedanya kalau sini kan pakai tepung, kalau sana nggak pakai tepung. Pakainya kayak ada sayuran yang crunchy gitu. Jadi full beef dia itu. Dimsum juga terkenal kan dari sana di Hong Kong juga dimsum banyak terkenal. Banyak jenisnya deh dari roti-rotian, kemudian supnya, bebek bakar itu. Sampai bos saya tuh bisa sebut tuh nama bebek. Bebek bakar. Iya bebek itu ya itulah pokoknya banyak banget ciri khas makanan Hongkong. Dan kalau Chinese food itu kan mereka nggak terlalu strong ya. Rata-rata makanannya itu light. Ada juga sih makanan yang kalau yang pedes itu biasanya dari Cina itu ada istilahnya itu kaipo mala. Jadi pedasnya itu dari mala. Jadi kalau apa itu mala? Ada kalau pernah sering lihat orang-orang China yang hidup itu yang di perdesaan itu terus masak-masak itu ada kayak kayak apa sih namanya satunya merica satunya lada ya dia seperti biji lada yang masih ada sama kulitnya keriput-keriput gitu tapi dia pedasnya itu kayak bikin freeze
Jadi kalau kita Oke. makan, ya ini waktu saya baru pertama kali makan namanya mala itu ya. Jadi lidah kita kayak kena bius. Pokoknya di sekitar mulut ini tuh jadi beku. Nah, kalau pedasnya wasabi kan di hidung. Iya. Kalau pedasnya cabai kan sampai ke tenggorokan kan. Nah, kalau masih malang ini pedasnya itu bikin beku. Jadi lidah kita ini tuh semulut-mulut itu beku gitu. Saya tuh sampai ya, wah, ini makanan apa gitu. Ini mala gitu. Oh, mala. Saya bilang gitu. Ini namanya mala. Ternyata setelah saya lihat ada biji-biji seperti biji lada itu. Dan itu yang dicampur sama cabai kering. Mala itu namanya. Ya, mala. Nah, kalau Malacang. kalau Malaka itu bahkan ya kalau bahasa apa Yunani itu Iya. artinya jelek gitu kan. Malaka, celaka kamu nah gitu Oh, lah. gitu. Malaka. Nyumpahin. Iya, jadi apa namanya? Kenapa saya dapat kata itu karena kalau orang lagi kesel marah gitu ya, itu Malaka. Jadi Malaka itu artinya memang Jelek. ya jelek lah kira-kira Nah, gitu saya ya. juga pintar kalau bahasa sana, Oh. cuma kan kita nggak mengekspos itu Iya. kan ya. Betul, Jadi betul. sampai teman-teman saya bilang, kok kamu bisa sih bahasa itu? Loh, kenapa saya nggak bisa? Kan ini jalan, saya bilang gitu. Mereka iya, kalau iya. lagi marah kan nyebutnya itu, berarti itu jelek dong, saya Iya, bilang iya. gitu. Terus saya telusuri, oh ternyata artinya ini Hmm. gitu. Tapi ya semua tempat pasti ada istilah-istilah yang menggambarkan kekesalan orang gitu kan. Iya, betul. Jadi Hongkong juga enggak terkecuali gitu. Tapi di balik itu semua Hongkong itu memang menyimpan sejuta keindahannya. Oke. Tapi kalau anu Mbak, kalau apa namanya? Kalau keamanan itu bagaimana tuh di Hong Kong? Security itu? of course sangat terjamin ya, Oke. karena ya namanya tindak kejahatan tuh pasti ada, Pasti ada, tapi protectionnya itu banyak banget ya. Contohnya aja teman-teman migran yang misalnya udah misalnya melakukan kesalahan aja gitu ya, itu nggak disiksa, itu tetap mengikuti aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak bakalan dia main hakim sendiri, istilahnya gitulah ya. Ya kecuali ya mungkin ya namanya di dunia mana aja pasti namanya ada gangster. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan hal yang seperti itu, jadi ya nggak tahu saya di bagian itu seperti apa gitu. Jadi kalau secara umum kita yang menjalani kehidupan biasa gitu lah ya, ya itu benar-benar aman di sana. Itu seperti yang saya bilang, kita pulang jam 1 malam aja nggak takut gitu. Coba di sini saya jam 1 malam nggak berani. Nggak berani ya. Ya. Kalau di tempat-tempat apa namanya? Kalau di restoran itu ada nggak ya makanan-makanan khas Indonesia itu? Kalau kita ke restoran Indonesia baru kita bisa ada makan ya? banyak. Bukan banyak. ada lagi. Kalau di Hong Kong itu di setiap corner itu, setiap pasar ada toko Indonesia. Jadi nggak bakalan kita ngerasa itu di luar Kong, di ya. luar kita Iya. tuh nggak bakalan ngerasa. Mungkin kalau di Eropa terasa ya, Iya, karena iya, kita mau betul. beli terasi aja. Mau beli terasi aja susah banget. Mau beli Betul. kecap aja harus Allegro dan sebagainya. Iya. Kalau di sana nggak ada. Kita hari Minggu bisa makan apa aja, makanan khas Indonesia. Orang yang suka pete, suka makan jengkol, itu tetap bisa memanjakan lidahnya dengan makanan khas Indonesia. Iya. Iya. Kalau kami dulu yang kepingin beli itu adalah mie. Mie. Ya Allah. Nah, kalau ngomong- sekali, ya. Kalau ngomong mie, Hmm. mie yang paling terkenal di mie Indonesia yang paling terkenal itu adalah Indomie pastinya. Makanya Oke. sampai ada yang packagingnya itu sampai bahasa sana, bahasa bahasa China. Ada sampai packagingnya itu di repack lah gitu istilahnya. Saya nggak tahu, mungkin pabriknya dari Indonesia apa di sana juga ada, saya nggak tahu. Yang pasti packagingnya itu pakai bahasa ini. Jadi kalau di sana disebutnya Yanne Lomin. Ya, Yanne itu kan Indonesia, Lomin itu mie goreng. Oh. Ya. Oh berarti mereka nggak nyebutnya itu Indomie, nyebutnya itu Yanne Lomin, iya. Oke. Kan Indonesia mie artinya mie Indonesia, Mie Indomie. Indonesia. Iya. Oh, iya. Jadi iya, mereka iya. juga sebutnya Yanne Lomin gitu. Dan Iya. terkenal itu di kaki lima ada loh. Oh. Jadi kalau saya nganterin anak sekolah, kayak ada tempat beli cemilan-cemilan gitu yang saya bilang tadi, ada waffle gitu, itu ada juga, mie itu. ada mie Indomie itu. Jadi street food di Saya sana. bilang iya kok Indomie dijadiin street food di sini juga ya, saya bilang Kalau gitu. kami dulu ya Allah, apa namanya makanan-makanan Indonesia itu apa ya? Jadi rasa banget gitu Rinduan ya. sendiri Jadi gitu ya. rindu makan makanan khas itu. Iya. Apalagi yang kalau saya ya, misalkan notabene-nya itu yang enggak terlalu senang kan kalau saya itu yang makan-makanan yang digoreng, sebab kering intinya. Terus saya paling senang itu kalau makanan yang berkuah. Ya itu baik nanti yang apa nah yang enggak pakai terlalu banyak bumbu lah itu. Karena malas saja saya senang itu karena kan kuah. Kan di sana kan susah sekali gitu nyari. Apalagi ikan itu lah susah sekali saya nyari ikan itu. Ya kalau di Eropa memang susah. Iya, Tapi kalau di susah Indonesia, banget. di Hong Kong, Banyak ya. yang nggak pernah kita lihat di sini di sana ada. Kalau kita ke oke. pasar, di sini kita lihat ikan udah pada terkapar ya. Hmm. Kalau di sana ikan kerapu aja tuh yang hidup tuh berjejeran. Hmm. Kepiting, udang itu dijual masih dalam keadaan hidup. Hmm. Makanya
tempat terbaik makan itu ya menurut saya di sana selain di Korea ya. Selain di Korea ya di sana di Hong Kong itu. Jadi semua makanan tuh fresh dan setiap hari itu memang barangnya itu berganti dari sayuran di sini di Lombok ya kita jarang banget nemuin bengkoang, sekalinya nemu udah layu. Di sana bengkoang itu segambreng-gambreng udah gitu fresh lagi. baru dipetik lah gitu istilahnya tuh masih fresh banget. Saya bilang berarti luas ya anunya itu sana itu farmingnya dia. enggak, Atau memang buatan gitu ya? impor. Ya oke, mereka kan import mereka. mereka impor dari China, makanya mereka bukan nggak bakalan sih, kemungkinan untuk pisahnya itu Kecil ya? kecil karena kan semua beras aja dari Thailand. Ya, rata-rata tuh barangnya impor semua. Oh, import mereka ya. Ya kan kalau di sana kan lebih banyak industri ya. Oh iya. Kalau farming memang ada, tapi nggak terlalu banyak. Kalau untuk dikatakan untuk memenuhi kebutuhan mungkin belum bisa. Kebutuhan dari masyarakat Hong Kong itu kan padat merayap dia kondisi pendudukan di sana itu. Sementara lahan farmingnya kan nggak banyak gitu. Kami pernah dari dulu program dari KJRI kita pernah sehari untuk belajar bertani, pernah kami pergi diajarin nyangkul. Yang sudah apa namanya bosan kita di sini. Bedanya kita di sana tuh diajarin postur yang benar. Jadi kamu kalau nyangkul itu posisi badanmu seperti ini, cara pegang cangkulnya kayak gini. Nah, kalau di sini ama kita kan nggak ngajarin ya. Kamu ikutin aja cara saya gitu. Maksudnya dari segi teori itu nggak dikasih tahu gitu. Bedanya di sana. Dan bahasanya itu English Kantonis gitu. Yang nggak bisa Kantonis ya aja kalau lagi jelasin gitu. Cuman walaupun ada translate, menurut kami sih agak mengganggu kalau ditranslate malahan karena memperlambat kan. Iya. Ya kan kalau belum ditranslatein lambat itu nggak usah ditranslate gitu. Apalagi kadang panjang udah ngomong kan udah ditranslate kan segitu. Karena itu yang bahaya gitu kan banyak jenis translator gitu kan. Iya, diajarin nyangkul, nanam jagung, nanemin itu ubi ketela rambat itu ubi jalar namanya, bukan singkong, ubi deh pokoknya. Sama diajarin nanam nanas gitu. Jadi polo namanya kalau di sana karena ada roti yang terkenal khas Hong Kong itu polo pau namanya. Jadi roti yang dilapisi selai nanas. Oh iya, kan banyak juga ya yang ada polo. Kayak roti boy. Iya yang kuning kan. Kalau bakpao artinya? Bakpao nggak tahu. Oh, bukan Hong Kong. Bukan. Kirain makanan khas Hong Kong tuh bakpao. Kan pao. Bahasa sini kalau pao-pao itu roti. Ya bakpao itu kan di bawah pohon mangga artinya. Bakpao. Kalau pao di sana juga pakai pao sih, roti artinya pao. Polo pao itu kan polo itu kan nanas. Sebenarnya nggak ada nanasnya sih, cuman karena wujudnya itu kan setelah covernya itu setelah di bake itu kan dia kayak nanas gitu. Kayaknya itu dia asalnya, nggak tahu juga saya. Pokoknya nyebutnya polo pao padahal nggak ada nanasnya. Ya. Tapi kalau makanan halal itu jadi tidak sulit didapat ya? Enggak sulit selama kita mau maksudnya kalau kita mau memilih, apalagi yang selektif. Ayam frozen juga banyak yang halal. Ayam dalam bentuk frozen yang punyanya Pakistan itu banyak yang halal juga. Ya. Daging juga ada yang bahkan KFC juga di sana halal kok ayamnya. Ya, jadi di packagingnya di packaging ayamnya masih mentah itu halal dia itunya ayamnya. Mungkin dari proses pemotongan dan sebagainya. Jangan seperti kami lah dulu ya. Jadi ada memang kami dulu pas jadi mahasiswa itu ada 2 sekte gitu kan yang tidak boleh makan ayam itu ya kalau tidak jelas prosesnya gitu kan. Kan ada 2 aliran tuh. Ada yang memperbolehkan selagi memang materialnya itu halal. Ya meskipun nanti perkara bagaimana cara penyembelihan itu kan urusan belakang. Katanya sih teman itu ada ulama yang membolehkan gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh. Jadi halal itu dari materinya ya sampai caranya gitu ya. Pernah suatu hari kami ini kami lapar lah gitu kan baru pulang kerja. Ya sudah kita ke kita ke McDonald dan beli ayam itu yang segubrak gitu. Ya sudah ya, nanti kita pikir gitu kan. Jadi nanti kita debat lagi masalah gini kan. Karena kalau di luar gampang itu ya. Jadi kalau kita makanan kayak gitu fast food kayak gitu tuh easy to find gitu. Maksudnya gampang. Nah, kayak di sini kan jarang gitu kan. Kalaupun ada cuma satu, di sini cuma di Pancor aja gitu. Kalau di luaran itu
karena memang kayak makanan sehari-hari gitu ya. Jadi sekarang saya pernah tuh sampai di titik bosan tuh makan burger tuh bosan tiap hari makan burger kan, udah sampai nggak mau lagi makan burger, sampai kamu benar-benar kangen makan nasi itu, pernah sama yang gitu tuh. Saking jarangnya gitu. Iya, karena makan nasi sehari kan sekali aja gitu. Ya betul. Harga Ya. harga nasi di sana itu lebih mahal nggak sih? Bener, lebih mahal di sana. Kalau nasi yang paling murah kalau Indonesian rice box itu $20 sekitar hampir 20.000 lah uang sini Per per boxnya gitu. Jadi di sana nggak dijual per kilo gitu kayak di sini kan karena. Kalau itu maksudnya nasi yang udah jadi. Oh, iya. Kalau beras ya tetap sih. Karena di sana beras impor semua, beras yang saya bilang tadi. Ya kalau saya sendiri di rumah dulu di sana pakainya yang pearl, yang mutiara, yang dari Jepang. Ya. Iya. Jadi beda-beda tergantung rumah ini, kayak gitu. Oke. Ya beda-beda ya memang. Ya. Kita itu akan rindu nanti makanan kita itu kalau kita sudah jauh dari Benar. dari Ya kamu habitat kayak makan kita sepat. gitu ya. Iya. Kamu rindu makan sepat karena di Sepat Lombok tuh yang ada pakai anu itu ya. Ya, yang ikan pakai bakar. ikan bakar, terong bakar, semuanya tomat Terus bakar, dikasih kuah. bawang bakar, di taruh air. Ah. Bisa pakai santan juga. Oh, bisa. Soalnya ada jenisnya, ada sepat santan, sepat airnya yang bening juga. Pakai air dari kan biar asam tuh Asam. bagi Bagi. ada bisa bagi tua, bisa bagi yang muda. Kalau yang muda itu seping bahasanya di Iya. Sumba. Seping iya. Kalau kita iya seping ya sama juga. Ya, Kita sama, seping ya. seping. Iya. Aduh jangan ngomongin makanan Ya, jadi jadi ngiler. kalau Aduh. yang asam-asam tuh Iya, nggak kuat soalnya ya. sepat itu ngangenin dia karena saya juga sering ya, karena keluarga juga ada yang biasanya Sumbawa juga. Jadi ngangenin lah pokoknya sepat itu karena dia fresh ya, karena ingredientsnya itu semua fresh, apalagi kalau dari pakai ikan kolam itu. Aduh pokoknya gitu deh. Enak. Ya semoga lah besok kita nyoba ya. Ya, jadi Kayak gimana gitu. kapan-kapan kalau bisa Bapak ikut ke rumah kita ikut ke rumah saya, jadi nanti bisa disediain sepat gitu ya. Iya, Oh. undangan ini undangan. Sumbawa mana sih? Saya Sumba Besar, Kecamatan Lompok, Desa Langat. Lumayan jauh lah, 24 km dari Dari- kotanya, pusat kota. Oh, 24 kilo berarti ke barat itu ya? Iya, ke arah sana. Atau ke Dompu. timur itu? Ke arah Dompu. Ya. Oh, berarti ke arah Dompu, berarti ke timur gitu ya? Iya, ke Di timur. Simpang 3 Iya, ke lolos timur. ya, Pak dari Dermaga. Saya sudah 2 kali ke sana pun enggak ingat-ingat gitu. Ya karena bukan base kita di sana, Oh, juga iya, agak iya. susah. Itu juga arah yang ke Moyo ya ke sana? Ya, bisa langsung ke Moyo. Oh iya. Bisa jalur sana kalau mau ke Moyo. Iya. Hilir, Moyo. Hulu. Iya, Moyo Hulu, Moyo Hilir. Saya dulu pernah diajak keliling gitu ya. Ah. Dan baru saya tahu, dan itu pun di tahun berapa ya? Kalau enggak saya hilap itu tahun 2014. Ya, betul. 2014 2015 nah. Dan itu saya kan pakai pakaian biasa gitu ya. Iya. Bener belang kita itu. Iya benar sih. Saking panas apalagi yang saat ini gitu loh. Iya. Ya, di Sumbawa Besar itu panas sekali ya Allah, di Sumbawa Besar itu. 2 kali saya ke sana masalahnya. Jadi pagi-pagi saya berangkat dari sini, nyampe nya setelah zuhur kalau nggak salah itu nyampe Iya, ke iya, sana. kalau berangkat pagi itu. Nyampe ke sana itu. Iya. Itu Kalau itu waktu itu Bapak kesananya itu dalam rangka liburan. dalam rangka sama teman gitu. Sama teman ke sana. Jalan-jalan aja. main doang gitu Kunjungi biasa. keluarga. Iya. Jadi saya coba ikut Ikut. gitu ya. pengen ngikut. Nah, dan kalau yang keduanya itu saya baliknya sore kalau nggak salah. Ya, jadi Malam. ya Sampai kan sininya. saya sudah apa namanya ikut anu itu. Kalau dulu kan masih kencang-kencang pakai motor gitu, kalau sekarang Iya. ya Allah Nggak bisa. Sekarang Ngebut-ngebut jodoh. ya. susah. Iya bener. Nah kalau ngomongin panas, kalau di Hongkong itu summernya sampai 32 derajat. Kencang juga ya. Kencang. kencang. Jadi kita nih kalau lagi liburan summer, terus ada ustadz misalnya baru datang dari Indonesia itu, wah pasti dah gini. Iya. Ya, tapi kalau di sini kan masih mending ya, panasnya itu masih ada angin, karena iya, enggak iya. lengket. Oh, kalau itu ya, mungkin bahasa Sasaknya itu merembeng ya. Ciusap namanya kalau di sana. Jadi Oh. pokoknya di udara itu kayak apa sih? Kayak berkabut gitu. Panas tapi berkabut. Oh. Jadi nggak cuma di kulit, apalagi di kulit gitu, di perabotan aja di rumah itu pokoknya semua harus dilapin gitu. Karena ya gitu lengket-lengket semua. Panasnya itu sampai kayak gitu. Oke. Beda banget Ah, ya beda sama di banget. sini. Ya beda sama kalau di selatan lah ya. Kalau di Jero ke selatan itu kalau tempat saya itu
kalau panas ya memang panas loh, tapi ada angin Masih ada gitu. anginnya. Nah kalau di sini tuh panas terus ada angin susah itu, aduh jadi Karena kan meremeng lah udah, itu. bangunannya udah semakin sempit Udah bangunan kan, iya, udaranya nggak bisa ini bebas gitu. Itu sih kayaknya. Heeh. Ya ini terus gimana nih masalah Hong Kong ini, kalau masalah pariwisata mungkin Udah keren banget ya kalau di sana. iya keren, dan semoga lah suatu hari kita bisa dapat ke sana. Amin. Dan teman-teman sekalian yang lagi nongkrong tetap di Gudana ya, ketimbang nongkrong di tempat lain gitu kan. Apalagi kadang-kadang nongkrong di tempat lain kan pajak gitu ya. Iya. Ya oke. Nah jadi besok kita akan ngobrol spesial itu tentang PMI. Jadi pekerja migran Indonesia sebenarnya bagaimana sih pekerja migran Indonesia itu nanti bekerja, kemudian bersikap gitu, apa saja yang harus diurus sehingga kita akan legal di tempat orang itu. Nanti kita akan berdiskusi lama juga sama narasumber yang bersangkutan, dan kalau ada informasi tentang topik yang kira-kira sahabat Guru Dana mau dibahas, nanti bisa naruh komentar di kolom komentar tentunya ya. Jadi jangan nanti taruh di dompet orang gitu ya. Jadi ya saya Guru Dana terima kasih Mbak Komaria dan Sama-sama. Mas Arif Nice sudah to ya talk. sudah datang. Oke ya, thanks a lot for coming and then welcome. your talk gitu ya. See me on the following day. Yeah. Guru Dana. See you. Jangan lupa berkunjung ke Sumbawa.